Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmatnya, kepanjangan dan tiada kapal hujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah, di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan siang hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini saya ambil dari saudara kita, yakni Budika Rabani ya, yang di mana nanti linknya akan saya letakkan di deskripsi. Mohon dikunjungi dan di subscribe ya insyaallah. Kalaupun ingin mengetahui, antum-antum mau mengetahui bagaimana perkembangan dunia Islam tentang Taliban maupun yang lain-lain, dengan di channel beliau lengkap ya, Masya Allah, dan sangat luar biasa narasi-narasinya. Semoga menjadi ilmu ya yang mengunjungi beliau, semoga menjadi sebuah amal saleh yang dimana setiap subscribe antum dan antum menonton menjadi sebuah sedekah ya insyaallah. Dan video ini kaum muslimin mengisahkan tentang bagaimana seorang hafiz di zaman para sahabat ya, beliau dia murtad ya, dia murtad oleh karena tergoda oleh kecantikan wanita yang dipasang oleh bangsa Romawi ya, dan yang teringat ya, hafalan-hafalan di dalam memorinya itu hanya 2 ayat saja, yakni tentang bagaimana orang-orang kafir masuk ke dalam neraka. Demikian kaum muslimin videonya. Subhanallah. Once again, I try. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budika Rabani di sini masih sekitar dunia Islam dengan kisah-kisah yang sangat menginspirasi kita semua. Jadi dengarkan menggunakan headset, berada pada posisi yang senyaman mungkin, dan dengarkan sampai akhir kisah ini. Check this out. Kisah Al-Hafiz Quran yang murtad di akhir hayatnya. Syahdan, lelaki gagah itu, mengayunkan pedangnya menebas satu demi satu tubuh pasukan Romawi. Dia termasuk dari tabi'in yang hafal Al-Quran. Kematiannya tak diragukan. Adakah bandingannya di dunia ini seorang mujahid yang hafal Quran, terkenal akan keilmuannya, kesuhudannya, ibadahnya, puasa Daudnya, serta ketakwaan dan keimanannya? Namun tak disangka terjadi musibah di akhir hayatnya. Dia mati dengan tidak membawa iman Islamnya. Ia murtad sebagai Nasrani, padahal dahulunya ia hafal semua isi Al-Quran, namun semua hilang, tak tersisa kecuali 2 ayat saja. Dalam sebuah peperangan yang dahsyat antara pasukan muslimin melawan tentara Romawi, pemuda ini telah memainkan perannya dengan baik dan heroik. Pedangnya masih berkilat-kilat memantul cahaya mentari yang panas di tengah padang pasir yang gersang. Masih segar berlumur darah merah, darah orang Romawi, dan ia hantarkan orang Romawi itu ke neraka dengan pedangnya. Kaum muslimin sedang mengepung benteng Romawi. Tiba-tiba mata si pemuda tertuju dengan seorang wanita Romawi di dalam benteng. Ini memang strategi kaum Romawi untuk meruntuhkan tembok keimanan pasukan kaum muslimin. Mereka memajang wanita-wanita Roma cantik di depan dan dekat gerbang mereka. Lanjut kisah, kecantikan dan pesona wanita pirang itu begitu dahsyat mengobrak-abrik hatinya. Dia lupa bahwa tak seorang pun dijamin lolos dari su'ul khatimah. Ia tak tahan melawan camuk dalam dadanya. Ia pun mengirimkan surat cinta kepada wanita itu. Isinya kurang lebih seperti ini. Adinda, bagaimana caranya agar aku bisa sampai ke pangkuanmu? Perempuan itu menjawab dengan surat, Kakanda, masuklah agama Nasrani, maka aku akan jadi milikmu. Syahwat telah memenuhi relung hati si pemuda ini, sampai-sampai ia menjadi lupa akan imannya, tuli peringatan dan buta Al-Quran. Pesona wanita telah mampu mengubur imannya di dasar samudera. Demi tubuh cantik dan fana itu ia rela tinggalkan Islam. Menikahlah dia di dalam benteng. Kaum muslimin yang menyaksikan ini sangat terguncang. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa seorang hafiz yang hatinya dipenuhi Al-Quran meninggalkan Allah? Dikisahkan, pemuda penghafal Al-Quran dan mujahid ini akhirnya hidup dan mati dalam kekufuran.
Hingga suatu ketika pasukan muslim berhasil menemui dan membujuknya untuk kembali ke dalam pangkuan Islam. Namun upaya itu tidak berhasil. Ketika ditanyakan kepadanya, "Di mana Al-Qur'anmu yang dulu?" Ia menjawab, "Aku telah lupa semua isi Al-Qur'an kecuali 2 ayat saja." Ayat itu yang artinya orang-orang kafir itu seringkali nanti di akhirat menginginkan kiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang muslim saja. Biarkan mereka di dunia makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan yang kosong, maka kelak mereka akan mengetahui akibat dari perbuatan mereka. Al-Quran Surah Al-Hijr 2-3. Seolah ayat ini adalah hujjah untuk dirinya, kutukan sekaligus peringatan Allah yang terakhir namun tak digubrisnya. Dan ia bahagia hidup berlimpah harta dan keturunan bersama kaum Nasrani dalam keadaan seperti itulah hingga ajal menyemputnya, mati dalam keadaan di luar Islam. Aduhai, betapa kita tidak memiliki garansi hidup apa-apa terhadap keimanan kita kecuali atas rahmat Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita istiqamah. Saudaraku, seorang hafiz mujahid saja bisa diangkat hikmatnya berbalik murtad. Jika sudah ditetapkan murtad, apatah kita yang tidak punya amalan istimewa, apalagi keimanan yang kuat. Maka para pemuda, marilah senantiasa waspada dengan segala fitnah yang senantiasa mengancam, khususnya syahwat terhadap wanita. Tidak pernah kutinggalkan setelah fitnah yang lebih dahsyat bahayanya bagi kaum pria daripada fitnah wanita. Mutafakun alai. Catatan kecilnya adalah diceritakan bahwa pemuda tersebut dahulunya adalah seorang tabi'in, Abdah bin Abdurrahim. Nah, hal ini berdasarkan penukilan dari kitab Al-Bidayah wan Nihayah yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, dan beliau meriwayatkan dari Ibnu Jauzi. Namun hal ini dibantah oleh penukilan lainnya. Sesungguhnya yang murtad sehingga memutuskan menjadi Nasrani itu adalah pemuda yang tidak disebut namanya. Dia adalah pengikut dari Abdan bin Abdurrahim. Sedangkan Abdan bin Abdurrahim sendiri adalah sebagai periwayat kisah tersebut, bukan pelaku yang murtad. Abdan bin Abdurrahim adalah salah satu guru Imam An-Nasa'i yang dinilai shoduk oleh sebagian ulama, dan beliau wafat pada tahun 2444 Hijriah. Ya, wallahu alam bisawab. Dan sekiranya kisah ini sangat menginspirasi kita semua. Nah teman-teman, sekian kisah kita untuk kali ini. Dan kalian bisa menulis hikmah apa yang bisa kalian petik di kolom komentar. Jangan lupa bagikan video ini untuk saudara-saudara kita muslim lainnya. Ikut menjadi bagian dakwah melalui syiar, melalui kisah-kisah yang dibagikan di channel Budi Korobani. So, terima kasih. Jika ada benarnya datangnya dari Allah, salahnya dari kami. Jazakumullah khairan. Sampai bertemu di video kisah-kisah menarik lainnya. Budi Korobani di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikian tadi kaum muslimin ya, dimana pada zaman sahabat ya, ada seorang seorang pemuda. Dia seorang hafiz dan ibadahnya luar biasa, namun ketika pada akhir hayatnya dia menjadi murtad ya, mati dalam kekafirannya. Jadi dia kafir setelah beriman. Jadi maka dari itu, di mana umat Islam tidak henti-henti meminta petunjuk kepada Allah, tetap diberikan rahmat, diberikan petunjuk jalan yang lurus agar kita tidak tersesat ya. Karena memang segala sesuatu itu kalaupun kita tidak meminta maka akan menjadi sebuah kesombongan, dan jikalaulah kita tidak meminta petunjuk kepada Allah maka kita pun akan tersesat. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.